Hadirin yang kami hormati, mengawali acara adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat PJ Bupati Tulungagung, Bapak Dr. Insinyur Heru Suseno MT. Yang kami hormati Direktur Polbam Tan Malang, Bapak Dr. Insinyur Satya Budi Udrayana, dan juga tim Project Manager Program YES Jawa Timur. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Bapak Dr. Andes Tri Haryadi MSI. Yang kami hormati penanggung jawab perluasan areal tanam Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian, juga PLT Camat Sumber Gempol, beserta Forkopimcam yang telah hadir, Kepala Desa Sambirobyong, dan seluruh penerima manfaat hibah kompetitif program YES Kabupaten Tulungagung tahun 2024. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan anugerah dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini, Rabu tanggal 7 Agustus 2024, bertempat di Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumber Gempol, kita bersama dapat mengikuti seremonial acara penyerahan hibah kompetitif program YES Kabupaten Tulungagung tahun 2024. Bapak Ibu hadirin, di kesempatan yang istimewa pada hari ini, marilah kita hening sejenak guna memanjatkan doa bersama, di mana doa akan dipandu oleh beliau, Bapak Ahmad Zainadi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan kami memimpin doa secara Islam bagi Bapak Ibu yang beragama lain. Kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini Rabu Agustus 2024 di rumah penerima manfaat Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumber Gempol, kami hendak menyelenggarakan kegiatan penyerahan hibah kompetitif program YES tahun 2024. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan ikhtiar kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan, rahmat, dan ampunan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia,
Di tengah kebersamaan kita pada hari ini tentunya akan ada persembahan tampilan yang ikut memeriahkan acara kita pada sore hari ini. Untuk itu marilah kita saksikan bersama persembahan tari gambyong dari Sanggar Gatra Kencana. Selamat menyaksikan. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu untuk persembahan tari gambyong dari Sanggar Tari Gatra Kencana. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama laporan panitia penyelenggara acara penyerahan hibah kompetitif program YES Kabupaten Tulungagung yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suyanto MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Tulungagung, yang saya hormati Bapak Sekda Tulungagung, yang saya hormati Saudara Direktur Polbangtan Malang, yang saya hormati Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Saudara Kepala Bapeda atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Project Manager Program YES PBAyu Jawa Timur, yang saya hormati Saudara Forkopimcam Kecamatan Sumbergempol, yang saya hormati Kepala Desa Sambirobyong beserta staf, yang saya hormati Saudara penerima manfaat hibah kompetitif program YES tahun 2024. Marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat tidak semata kita dapat berkumpul di Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumber Gempol dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari akhir zaman. Amin. Bapak Bupati yang kami hormati, Kabupaten Tulungagung, pada kesempatan ini kami laporkan pelaksanaan kegiatan penyerahan hibah kompetitif program YES Kabupaten Tulungagung tahun 2024 sebagai berikut. Dasar pelaksanaan: 1. Surat Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Direktur Program YES nomor R/180/1.1/3/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal hasil penilaian proposal hibah kompetitif tahap 1. Kedua, Surat Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Direktur Program YES nomor R/13-1-1/1.3/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 perihal hasil penilaian proposal hibah kompetitif tahap 2. Maksud dan tujuan: 1. Program YES memfasilitasi bantuan modal melalui kegiatan kompetitif BEN bagi wirausahawan muda pertanian, pemuda pedesaan yang baru mengelola usaha pertanian dan memerlukan akses pembiayaan dalam pengembangan usahanya. Yang kedua, mampu menggerakkan pemuda tani lainnya untuk membangun usaha pertanian dan perekonomian di pedesaan khususnya dan produktivitas tenaga kerja pertanian pada umumnya. Diharapkan dengan adanya kegiatan hibah kompetitif ini dapat mendorong penerima manfaat dari dana yang diterima, khususnya pemuda pengusaha pertanian di pedesaan yang akuntabel untuk menjadi agrisosiopreneur. Penerima hibah kompetitif diberikan kepada 38 penerima manfaat hibah kompetitif reguler dan 1 penerima manfaat hibah kompetitif klaster yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap 1, 28 penerima manfaat dengan jumlah 356.650.000. Tahap 2, 10 penerima manfaat dengan jumlah 200.730.000 rupiah dan 1 penerima manfaat hibah kompetitif klaster dengan jumlah 140 juta rupiah dengan total keseluruhan sebesar 697.380.000 rupiah. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 di rumah Saudara Oni Kurniawan, Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Sebelum mengakhiri sambutan dari panitia, Bapak Bupati, kami sedikit pantun biar tidak ngantuk karena ini pas sore. Izin Pak Sek, nanti mohon kitanya cakep biar ada kontak dengan saya, biar tidak ngantuk. Hadir, izin. Baju selendang beli di kota. Museum seni ada di Italia. Walau dipandang sebelah mata, cakepnya mana? Profesi petani amanah mulia. Tepuk tangan. Tambah satu lagi Pak.
Bupati. Sore-sore makan serabi. Sesudahnya minum teh melati. Petani modern sebagai solusi bagi permasalahan petani masa kini. Pertama, untuk petani milenial. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati Tulungagung memberikan arahan dan sekaligus menyerahkan hibah kompetitif kepada penerima manfaat program YES Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2024. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Direktur Polbantan Malang kepada yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Setia Budi Udrayana. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Bupati Tulungagung, Pak Sekda, terima kasih Bapak Rawunya, Pak Kadis, juga hadir bersama kita Ibu Bapak, Bapak Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pak Kapus, selamat datang di Tulungagung Bapak, terima kasih Rawunya, juga rekan-rekan speaker. Tidak ketinggalan Pak Kades Sambirunyum, terima kasih Pak Kades Rawunya. Juga hadir bersama kita Pak Bupati, sekitar 98 petani milenial yang akan menerima secara simbolis dari Bapak Bupati total nilainya 1,1 miliar Bapak. 1,1 miliar. Ini terdiri dari 30% dana yang periode tahun 2023 kita berikan di 2024. Kemudian yang untuk tahun 2024 yang disampaikan Pak Kades tadi adalah 70%. Jadi kita bertahap. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua dan mudah-mudahan semua kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izin Bapak Bupati, program YES tentu hanya adalah individual Bapak. Jadi kita hanya untuk individu. Kemudian setelah mereka mulai berkembang, kita minta mereka untuk membentuk kelompok yang kita kenal sebagai cluster. Sehingga mereka individual ini kemudian ketika diklasterisasi, diharapkan mereka bisa tumbuh berkembang bersama-sama dan tidak saling menjegal antara satu petani milenial dengan petani milenial yang lain. Dan izin juga melaporkan di Kabupaten Tulungagung sudah tumbuh korporasi petani yang kemarin sudah sempat RAT Bapak. Kami hadir di RAT mereka. Alhamdulillah perkembangannya bagus. Untuk korporasi yang berusia belum lebih dari 2 tahun, mereka sudah membuat RAT, artinya manajemen yang mereka bangun sudah semakin bagus. Kalau Bapak Bupati berkenan nanti diskusi dengan mereka, bagaimana program ini bisa bermanfaat buat mereka, silakan Bapak. Sangat terbuka ketika mereka merasakan manfaat program YES. Mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Sekda berkenan untuk replikasi program ini Bapak di tahun-tahun berikutnya. Karena program YES selesai 2025. Jadi praktis aktivitas kami di program YES akan selesai pada bulan Juni 2025. Kemudian berikutnya kita tinggal reporting ke IFAD. Karena penyandang dana kita adalah International Fund for Agricultural Development yang digunakan untuk semua kegiatan aktivitas IAS adalah dan pinjaman luar negeri, pinjaman lunak yang nanti masyarakat juga yang akan membayar pinjaman itu. Jadi adik-adik menerima manfaat semuanya, tolong manfaatkan dana itu dengan sangat baik. Tidak untuk siapa-siapa, tapi untuk adik-adik semua, untuk keluarganya adik-adik, untuk orang-orang di sekitarnya adik-adik semua. Jadi tolong manfaatkan itu. Karena kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka rakyat yang membayar pajak, kemudian pajaknya digunakan untuk membayar hutang kita punya dosa. Gitu ya.
Jadi izin Pak Bupati, Pak Kadis, Pak Sekda, kalau nanti ada waktu untuk berdiskusi dengan mereka, silakan diskusi Bapak, mencari masukan, dan harapan kami karena program ini akan selesai di tahun 2025, mohon mudah-mudahan bisa direplikasi dalam bentuk apapun. Tujuannya untuk melaksanakan regenerasi pelaku pertanian Bapak. Karena pangan menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Sementara yang menghasilkan pangan, notabene petani-petani kita, umurnya sudah seperti saya Bapak. Jadi rambutnya sudah putih semua, tenaganya sudah kurang. Mereka lah yang akan teruskan pertanian di Indonesia. Demikian Bapak, izin saya tidak bisa berpantun sehingga saya tidak berpantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah penyerahan bantuan sosial berupa sembako oleh PJ Bupati Tulungagung. Untuk itu kepada penerima simbolis disilakan mengambil tempat. Selanjutnya berkenan Bapak PJ Bupati untuk dapat menyerahkan bantuan secara simbolis dan turut kami undang Direktur Polbantan, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pertanian untuk dapat mendampingi penyerahan secara simbolis. Penyerahan selesai, kami persilakan Bapak PJ Bupati dan unsur pendamping untuk dapat kembali ke tempat duduk, dan kepada penerima simbolis dipersilakan kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, tiba saatnya untuk kita simak dan ikuti bersama sambutan dan arahan PJ Bupati Tulungagung sekaligus membuka atau memulai secara resmi penyerahan hibah. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Heru Suseno MT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah SWT karena kita masih diberikan karunia berupa kesempatan untuk bertemu pada acara penyerahan bank komunitas dari program YES. Dan tentunya harapan kita semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita aturkan bersama-sama kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pada saatnya mendapatkan syafaat dari beliau. Yang saya hormati Bapak Direktur Polbantan, Pak Dr. Setiabudi Undrayana. Ini pertemuan yang kedua Pak ya. Tahun kemarin sudah di acara yang sama, kita juga sudah bertemu berkaitan dengan program YES. Yang saya hormati Pak Sekda,
Pak Kepala Dinas Pertanian, yang saya hormati Project Manager Program YES Jawa Timur, juga yang saya hormati Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang Forkopimcam Kecamatan Sumber Kebon, Pak PLT Camat, Pak dan Ramir, Pak Kapolsek, matur nuwun rawuhnya, Kepala Desa Sambilobyong bersama seluruh jajaran, mungkin perangkat-perangkat desa, dan seluruh penerima manfaat hibah kompetitif dari program YES di Kabupaten Tulungagung tahun 2024. Tentunya ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi para penerima program YES, karena ada persoalan-persoalan yang umum yang terkait dengan bagaimana kita bertani itu bisa terselesaikan. Sebagian kalau kita misalnya bicara persoalan secara umum yang akhir-akhir ini tidak kemarin-kemarin, kalau kemarin tadi beda persoalan. Yang pertama tentunya persoalan lahan. Kita tahu bahwa lahan pertanian kita yang biasanya kita bercocok tanam itu makin tahun pasti makin berkurang. Itu pasti, karena yang pertama tentu pertambahan jumlah penduduk, sehingga yang dulu sawah atau ladang jadi rumah. Orang yang baru nikah buat rumah jadi ladangnya, karena yang dipunyai warga desa itu ya itu, sehingga didirikan rumah itu sudah berkurang. Belum kalau kita bicara proyek-proyek strategis, luar biasa. Contoh yang di Tulungagung yang belum selesai, itu kan tol, itu sudah luar biasa. Artinya apa? Ada persoalan lahan yang secara given itu sulit kita pertahankan. Ini ada perintah dari Pak Mendagri bagaimana cetak sawah baru. Ini Pak Yanto juga pusing, karena cetak sawah baru khusus untuk tanaman pangan ada persyaratannya, sehingga yang dipakai pun sebetulnya ini ladang yang sudah ada, tetapi dipindah komoditinya untuk komoditi pangan. Nah itu kan akhirnya dari sisi luasan untuk pangan bertambah, tapi sebenarnya secara luasan tidak, karena sebelumnya sudah ada tanaman yang berbeda, tapi bukan tanaman pangan. Itu yang pertama kesulitan kita pada era sekarang ini. Oleh karena itu memang harus ada teknologi yang bisa membantu, sehingga kalau misalnya di lahan-lahan sempit itu ada yang namanya hidroponik dan lain sebagainya. Ada pola tanam yang diatur supaya produktivitasnya itu lebih bagus. Artinya dengan keterbatasan lahan ini muncul inovasi-inovasi yang terkait bagaimana produktivitas dan produksi itu tetap terjaga. Kemudian yang kedua persoalan SDM. Nah ini ada hubungannya dengan program YES. SDM tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa petani kita pada umumnya, ya itu termasuk mbah-mbah saya itu yang sudah sepuh itu cara bertani pun kalau memang harus dirubah caranya, itu sudah marah-marah Pak. Marah-marah itu artinya loh namanya kita ya pengetahuan tentang bertaninya berbeda. Kalau kita kan mengikuti perkembangan, tetapi mereka itu kan berdasarkan praktek yang diterapkan setiap hari. Sehingga kalau misalnya kita beri masukan, itu kadang-kadang sulit. Merubah kultur mereka yang sudah jalan bertahun-tahun itu kan ya susah. Oleh karena itu tentunya kita menyambut bahagia sekali yang terkait program YES yang sudah berjalan berapa tahun Pak ini? 4 tahun ya, sudah 4 tahun ini dan 2025 sudah selesai. Artinya ini tahun terakhir. Program YES menyasar usia 18 sampai 39. Anak-anak muda yang harapannya apa? Lebih memberikan semangat, punya inovasi. Nah ini, dan tentunya tidak gagap terhadap teknologi. Ini kemungkinan harapan yang ada di program YES. Pelatihannya tadi saya diskusi dengan Pak Yanto bahwa ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan SDM,
ada entrepreneur, bahkan diajari bagaimana menjualnya kalau misalnya sudah menjadi barang yang siap dijual. Artinya lengkap lah, tinggal PR lahannya ini seperti apa, itu kan PR. Kalau lahan ya yang kita punya sementara ya ini, kalau kita mau buka lahan pasti nanti berhubungan dengan perhutani, berhubungan dengan lahan-lahan yang memang dari sisi kecukupan unsur hara susah kita perbaiki. Artinya memang banyak lahan yang bisa dimanfaatkan, tetapi kan tergantung dari air. Tulungagung itu bagian selatan banyak sekali lahan yang bisa dimanfaatkan pada saat musim hujan. Sehingga ada upaya Pak Yanto kalau misalnya sana itu ditanami tebu itu sebenarnya kan bahan pangan cuman gula. Ini gula itu kan kalau orang yang sudah punya penyakit gula kan dihindari. Nah, tetapi tetap diproduksi. SDM sedikit banyak sudah teratasi mulai program YES. Kemudian persoalan yang ketiga terkait dengan pengetahuan mereka tentang bertani. Nah, para petani sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa harus ada peningkatan dari kemampuan bertani mereka supaya dari sisi pengetahuan bertani sesuai dengan GAP. Ini kalau teman-teman milenial pasti tahu yang namanya GAP itu apa. Good Agriculture Practice-nya harus tahu. Itu adalah bagian pengetahuan dasar yang harus dipunyai. Ini teman-teman milenial pasti paham lah kalau misalnya akan mengupayakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bertani. Kemudian yang ketiga yang harus bisa terselesaikan adalah modalnya, duitnya melakukan proses produksi itu dari mana. Kemudian kan muncul beberapa program termasuk YES. YES ini dari Bank Dunia Pak ya. Ini hibah atau hibah ya, hibah. Alhamdulillah kalau hibah, artinya kan diberikan, kemudian harus dimanfaatkan sesuai dengan SOP yang ada. Ini adalah sebuah potensi yang memang menjadi keberkahan tersendiri bagi teman-teman yang bertani dan berusia muda, karena nilainya menurut saya cukup besar. Kalau tadi menyampaikan Pak Direktur ada 1,1 M kurun waktu 2023 dan 2024. Di 2024 khusus ada 679 juta. Ini kan cukup besar. Memang harus dibaginya kan kepada para pemanfaat. Tetapi saya yakin kalau satu orang misalnya punya modal sekitar 10 juta, kalau untuk beternak kambing, beli kambing 10 juta itu plus kandangnya dapat berapa? 3. Cukup 3 ya kira-kira. Nah, 1 tahun kalau dipelihara dengan baik, 1 kambing sudah bisa punya anak 2. 2 kali 3, 1 tahun bisa jadi 6. Nah, artinya modal ini kan menjadi bagian yang utama. Kemudian selain pengetahuan adalah beberapa persoalan yang memang dari pertanian secara umum ada. Berikutnya yang paling penting itu adalah pasar. Kebutuhan pasar kita terhadap barang-barang pertanian itu kan sangat tergantung pada musim. Hari ini bukan hari ini, beberapa bulan kemarin komoditi berambang harganya tinggi, bahkan kita dengan Pak Sekda itu gimana ya caranya supaya berambang itu bisa stabil. Kami bekerja sama dengan Nganjuk sebagai salah satu wilayah yang produksi bawangnya besar, tetapi bulan ini langsung drop karena pada saat panen raya. Nah, itulah kesulitan malah sekarang yang beda itu malah dari cabai, terutama cabai rawit. Cabai rawit itu luar biasa mahalnya. Kalau di Kabupaten Tulungagung enggak, naiknya belum sampai kayak ekstrim kayak di kota-kota besar. Surabaya itu bisa sampai 90.000, 100.000, tetapi di Tulungagung 65.000. Tapi itu sudah naik 100%. Biasanya
antara 25, 30, ini sudah 60.000. Artinya memang ada fluktuasi harga tergantung pada saat musim panen. Ini harus disiasati bagaimana teman-teman milenial ketika mengupayakan budidaya dari komoditi-komoditi yang memang dari sisi harga itu ada kerawanan, harus diperhatikan. Terutama nanemnya. Kalau nanem jangan bareng-bareng. Nah, saat ini warga Tulungagung yang pada nanem cabai, tapi nanemnya ini saat ini nanem, nanti panennya 2 bulan lagi, Bang, harganya sudah mulai turun lagi. Nah, ini kan harus dijaga, tapi memang dari sisi waktu susah diperhitungkan. Itu adalah kerawanan-kerawanan yang kalau kita bertani. Kemudian dari milenial saya yakin ada yang beternak, ada yang bertani, ada yang lain-lain yang terkait dengan bagaimana mengupayakan supaya bertaninya itu lebih memberikan kemanfaatan. Berikutnya saya mengucapkan selamat kepada pemanfaat yang sudah mendapatkan hibah kompetitif ini. Tentunya yang pesan saya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah peluang Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian memperbaiki pendapatan. Kalau sebelumnya pendapatannya misalnya pada saat sebelum berusaha 1 bulan itu 5 juta, nah, kan harus bisa naik. Nah, ini ada sebuah upaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan sendiri termasuk melalui pendapatan dari program YES ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya adalah penyerangan secara simbolis hibah kompetitif program YES tahun 2024 oleh PJ Bupati Tulungagung. Untuk kita kepada penerima kami persilahkan mengambil tempat. Selanjutnya berkenan Bapak PJ Bupati untuk dapat menyerahkan hibah dan turut kami undang Direktur Polbangtan, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pertanian untuk dapat menyerahkan hibah kompetitif program YES tahun 2024. Penyerahan pertama atas nama Bapak Sawung Kuncoro, kategori peternak kambing, hibah senilai 140 juta rupiah. Selanjutnya atas nama Ibu Evina Yuliawati, kategori peternak sapi dengan hibah senilai 50 juta rupiah. Untuk selanjutnya atas nama Ibu Lia Ratnasari, kategori peternak ayam petelur dengan hibah senilai 40 juta rupiah. Selanjutnya atas nama Ibu Agnes Ivonila, kategori peternak kambing dengan hibah senilai 15 juta rupiah. Selanjutnya atas nama Ibu Siti Khoiriah, kategori hidroponik dengan hibah senilai 15 juta rupiah. Penyerahan selesai, berkenan untuk dilanjutkan sesi foto bersama.
Sesi foto bersama dimulai. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sesi foto bersama selesai sekaligus mengakhiri seremonial acara pada hari ini, dan selanjutnya kami persilakan Bapak PJ Bupati dan jajaran tamu dan CIQ untuk dilanjutkan dengan tinjauan lapang. Akhir kata kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dipakai pun sebetulnya ini ladang yang sudah ada, tetapi